warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan tentang Nur Muhammad. Terus mungkin jual tema Pak Ustaz, terus satu lagi Pak Ustaz, kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita pada ditangkap ini Pak Ustaz. Pandangan Pak Ustaz macam mana Pak Ustaz? Terus kami sebagai umat harus bagaimana? Apakah ini juga merupakan bagian dari takdir Allah? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad ya. Allah itu menyebut dirinya Nur. Nurullah itu Muhammad. Makanya syahadatnya orang di alam arwah, asyhadu anna Muhammadan nurullah. Syahadat kita di alam ini, asyhadu anna Muhammadan rasul. Tapi lafaz itu sampai karena itu pernah ada dalam memori ruh. Syahadat di alam itu juga ada kelompok yang lebih spesial. Mereka syahadatnya bertambah, asyhadu anna Muhammadan habibullah. Itu nur semua. Itu syahadat sana. Ya, syahadat di sana itu. Kalau sudah tahu syahadat ini, insya Allah pulangnya aman untuk sementara. Tapi belum bisa pulang kepada Allah secara mutlak, baru pulang ke nur. Ya, Allah itu nur ala nur. Berarti ada hijab ala di situ. Ala, hijabnya 70.000 cahaya, 70.000 kegelapan. Disebutkan dalam kitab Jami' Usul Awliya Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad Al-Mushkhanawi An-Naqsyabandi Al-Qadri Al-Shazili, ahli hadis, di akhir kitab yang mengatakan Allah itu menghijab dirinya dengan 70.000 cahaya dan 70.000 kegelapan. Jadi hati-hati, jangan-jangan nur itu disimpan dalam kegelapan. Jangan-jangan ada orang yang gelap tapi dia bergaya cahaya. Tapi jika dia bisa bercahaya, dalamnya bercahaya, itulah nurun ala nur. Nur itulah yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi. Langit dan bumi ini cahayanya dari Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Hai Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Allah sama aja lagi ngomong, hai makhluk langit, hai makhluk bumi. Makhluk langit sujud kepada Adam, makhluk bumi menjadi keturunan Adam. Maka kalam Allah ini kepada Nabi Adam itu sama dengan kalam kepada penduduk langit dan bumi. Karena penduduk langit sujud kepada Adam. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Hadis Imam Hakim, hadis sahih. Kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Itulah nur Muhammad sallallahu alaihi. Berarti sang Muhammad sudah ada nurnya sebelum tubuh Adam. Maka Nabi ditanya, mata wajabat lakan nubuwah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya juga sahih. Kapan engkau ditetapkan jadi Nabi? Bukan umur 25, bukan umur 40. Itu pelajaran yang keliru. Tapi masih ada di buku-buku sekolah. Kita sudah tegur lama, tapi nggak ada yang hiraukan. Kita sampaikan di majelis maulid ini dan di majelis pengajian ini. Ya, maulid malam tadi saya sampaikan. Pengajian pagi ini pun saya sampaikan. Nabi mengatakan, aku jadi Nabi. Adam masih ma'in watin, masih air dan tanah, masih belum dicipta. Aku sudah ada. Jadi Nabi, Adam belum dicipta. Berarti Nabi pertama siapa? Secara ilmu hakikat, secara ilmu syariat, Nabi yang pertama diutus, Nabi di surga. Nabi yang pertama diutus di bumi, Nuh. Nabi Adam tuh Nabi surga, turun ke bumi. Apa kata Nabi Adam nanti ketika di akhirat? Datanglah kepada Nuh. Ketika semua keturunannya minta pertolongan syafaat kepadanya, Nabi Adam nolak. Jangan kepada saya yang membuat kalian terusir dari surga. Padahal Nabi Adam tahu itu takdirnya.
Tapi itu cara Nabi Adam ngeles. Nabi Adam bisa ngeles. Ngeles yang benar. Kalian ke bumi, itu saya penyebabnya. Ya iya, kalau nggak ada Nabi Adam, nggak ada kita kan? Akhirnya beliau mengatakan, datang ke Nuh, dialah awal Rasul. Nabi Adam awal Rasul, Nabi di langit. Maka Nabi Adam tuh ngajarin malaikat. Guru murid mulia mana? Adam gurunya malaikat mulia mana? Mulia Nabi Adam, ya. Jadi jangan heran, orang-orang yang dapat ilmu Nabi Adam itu malaikat tersungkur berkhidmat kepadanya. Hatta dia manusia biasa sekarang, itu malaikat bolak-balik masuk rumah dia tuh, khidmah kepada dia. Ada yang nganterin rezeki, ada yang jadi asbab rezeki, ada yang menghantarkan kesembuhan, ada yang mengantarkan kesabaran. Jadi Nabi Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam, hadisnya sahih. Saya tidak boleh cerita yang lebih awal lagi karena waktunya sudah mau habis. Bagaimana dengan masalah ustadz-ustadz ya? Ini masalah penting, berbahaya jika dibicarakan karena perspektifnya beda. Ya, bahkan yang tadinya ngata-ngatain Densus kemarin udah nggak ngata-ngatain lagi. Itu Buya Anwar Abbas ya. Awalnya dia nyerang Densus, sekarang dia nggak lagi karena dia pun udah berubah persepsinya. Mengenai ada Habib ditangkap, ada Ustadz ditangkap, ini dua hal yang beda. Ini dua hal yang, tapi masalahnya sama. Satu, kita doakan Habib kita terbebas dari tuduhan teroris. Tapi si Ustadz ini positif terlibat dalam teroris. Habib punya orang dekat, positif hadir di baiat ISIS. Habib tidak. Bisa bedain masalahnya. Bisa bedain masalahnya. Ini negara Indonesia bukan? Ya, negara kita sah tidak? Mau nggak negara ini dijadikan seperti Irak, seperti Suriah? Maka kita doakan Habib supaya dijauhkan dari teroris-teroris itu, kelompok-kelompok ekstrim. Makanya sekarang diringankan, benar nggak? Karena Habib Ahlus Sunnah. Tapi si Ustadz yang baru ditangkap, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Cuma yang saya tahu, dia termasuk ikut mempropagandakan apa yang di Suriah pernah terjadi, yaitu perang Sunni Syiah. Yang dia maksud Syiah itu kelompok Sufi. Saya menyaksikan perdebatan mereka dulu waktu multaqo. Orang-orang ini menyerang Pak Kiai, orang seperti Pak Kiai ini pengamal tasawuf, dituduh Syiah. Syiah dari mana? Ya. Maka mereka menyerang Sufi. Nanti majelis-majelis maulid, majelis-majelis zikir bisa jadi diserang mereka. Tapi saya yakin Ustadz yang baru ditangkap, dia sudah mulai paham, maka dia pun tidak masuk. Cuma jejaknya terdata, terdetek. Kita doakan beliau yang sudah buat partai, kan buat partai ya. Kalau beliau buat partai berarti dia sudah tahu kita perjuangannya harus dirubah. Tidak lagi menjadi teroris. Menjadi partai berarti dia sudah mau seperti partai-partai yang lain, sudah mulai mengakui demokrasi, Pancasila. Tapi kita nggak tahu juga apakah itu siasat. Jadi khusus ini ada pembahasan panjangnya Pak. Nanti ada pembahasan tentang teologi Khawarij. Panjangnya bukan main. Nanti kalau paham itu Bapak akan paham siapa yang disebut ulama ahlullah, siapa yang ahlu sunnah murni, siapa yang syiah, siapa yang ekstremis Khawarij. Nanti ketemu. Sekarang baju mereka hampir sama. Mereka dulu menunggangi gerakan 212. 212 digerakkan oleh Habib. Mereka tunggangi. Mereka ingin menghancurkan negeri ini Pak. ISIS itu tauhidnya 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Diganti sama mereka tauhid hukmiyah. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat diganti pakai hukmiyah.
Tiada negara kecuali negara yang berhukum dengan hukum Islam. Bagi mereka negeri ini tidak dianggap Islami. Pancasila kurang Islami apa? Kurang Islami ya Pancasila? Atau Islami? Sangat Islami. Itu yang bikin Kiai Wahid Hasyim dan teman-temannya. Antum meragukan kekayaan Kiai Wahid Hasyim, anak dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mereka sekarang merongrong itu. Ketahuanlah waktu di Riau mereka ngomong, mereka menyesatkan NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, para sufi. Muncul juga aslinya. Nah, Ustadz ini yang ditangkap ini, dia bermuka dua, berkaki dua. Dulu, saya nggak tahu kalau sekarang. Ini akan banyak yang nyerang saya setelah ngomong ini. Saya siap. Nyerang dalam artian opini. Saya siap adu opini. Kita cek akidah ente apa. Uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Ente mirip dengan ISIS. Apalagi diganti dengan yang ketiga. Tauhid hukmiyah atau mulkiyah. Ini mulai bahaya, Pak. Sifat 20 yang diajarkan Pak Kiai, guru-guru kita mulai diganti. Mulai diganti oleh mereka. Saya dulu anti dengan polisi, tapi setelah saya paham negeri ini, belum paham amat juga. Saya mendoakan semoga polisi dikuatkan oleh Allah. Kalau tidak ada polisi, tentara, Pak, ini teroris sudah hancurkan negeri ini seperti Suriah hancur, seperti Irak hancur. Jadi kita doakan saja mereka. Itu sekarang polanya sudah beda. Saya tanya kepada orang-orang di polisian, itu yang nangkap ulama itu disiksa sama ulama? Enggak, malah saya dibawa, Pak, ke sana. Saya lihat ternyata itu mereka ditahan, bukan ditahan, mirip-mirip kayak pesantren. Dikasih ketenangan, dikasih waktu untuk berpikir. Ditanya kembali, apa yang engkau benci dari negara ini? Ternyata beberapa mereka dicuci otaknya bahwa hukum di negeri ini bukan hukum Islam. Maka negeri ini negeri tauhid, Pancasila tauhid, Undang-Undang Dasar tauhid. Ini doktrinnya. Mungkin Ustadz yang baru ditangkap sudah mulai berubah. Semoga dengan proses hukum dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, kiai-kiai kita, masyayikh-masyayikh kita, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Semoga mereka dijaga oleh Allah. Semoga mereka dikuatkan oleh Allah. Dijaga dari kelompok-kelompok yang menyusup, dijaga dari kelompok-kelompok ekstrim. Semoga negeri ini dipagari oleh Allah dari kelompok-kelompok penghancur, kelompok-kelompok khawarij. Allahumma bi'izzatika fansurna. Allahumma ansur فإنك خير الناصرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصر بلادنا وانصر أمراءنا وعلماءنا وحبائبنا وانصر المجاهدين بعزتك ونصرتك يا نصير يا عزيز يا الله يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Audio Jungle.